Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Sekolah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, dan setiap bentuknya memiliki dampak yang merusak pada korbannya. Berikut adalah 8 macam bullying yang sering terjadi. 1. Bullying verbal. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang menyakitkan, cemoohan, atau ancaman secara verbal. Contohnya adalah menyebarkan rumor negatif tentang seseorang, memanggil nama-nama yang tidak sopan, atau mengancam untuk melukai atau membunuh. 2. Bullying fisik. Bentuk ini melibatkan penggunaan kekerasan fisik terhadap korban. Ini bisa termasuk pukulan, tendangan, dorongan, atau pencopetan barang-barang pribadi. 3. Bullying emosional. Bullying emosional menargetkan perasaan seseorang dengan cara yang merendahkan harga diri mereka atau membuat mereka merasa tidak berharga. Ini bisa berupa pengabaian, penolakan, menghindari, atau mencemuhkan perasaan seseorang. 4. Bullying cyber. Bullying cyber terjadi melalui media digital seperti pesan teks, media sosial, atau email. Ini termasuk mengirim pesan berisi ancaman, menyebarkan rumor negatif secara online, atau mengunggah foto atau video yang memalukan. 5. Bullying sosial. Bentuk ini melibatkan pengecilan atau pengasingan seseorang dari grup atau lingkaran sosial tertentu. Ini bisa berupa mengabaikan seseorang, menolak undangan, atau membuat gosip dan klaim palsu tentang mereka. 6. Bullying rasial. Ini terjadi ketika seseorang diserang atau didiskriminasi karena ras, etnisitas, atau latar belakang budaya mereka. Ini bisa berupa komentar rasial, stereotip, atau perlakuan tidak adil dalam hal peluang atau hak-hak. 7. Bullying seksual. Bentuk ini melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tidak pantas terhadap seseorang. Ini bisa termasuk pelecehan verbal, pencabulan, atau pemerasan seksual. 8. Bullying akademik. Bullying akademik terjadi ketika seseorang disalahgunakan atau dicemuhkan karena kinerja akademik mereka. Ini bisa berupa menyebarkan rumor tentang ketidakmampuan akademik seseorang, mengejek mereka karena nilai rendah, atau menghalangi akses mereka ke sumber daya pendidikan. 1. Kesehatan mental yang buruk. Bullying dapat menyebabkan masalah kesehatan mental serius seperti gangguan kecemasan, depresi, dan stres kronis. Korban bullying seringkali merasa takut, cemas, dan tidak aman, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka. 2. Pengurangan diri. Korban bullying seringkali mengalami pengurangan diri yang signifikan. Mereka mungkin merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan meragukan nilai diri mereka. Ini dapat mengganggu perkembangan pribadi dan sosial mereka, serta menimbulkan masalah dalam membangun hubungan yang sehat. 3. Gangguan belajar. Bullying dapat mengganggu proses belajar dan mengajar di sekolah. Korban bullying sering kesulitan berkonsentrasi di kelas dan mungkin absen lebih sering karena takut atau stres. Hal ini dapat berdampak negatif pada pencapaian akademis mereka dan menghambat kemajuan pendidikan. 4. Kesehatan fisik yang buruk. Stres kronis yang dialami oleh korban bullying dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk gangguan tidur, gangguan pencernaan, sakit kepala, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit serius seperti penyakit jantung dan diabetes.
isolasi sosial, korban bullying seringkali merasa kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin merasa terisolasi, kesepian, dan sulit untuk percaya pada orang lain. Hal ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. 6. Perilaku agresif. Beberapa korban bullying mungkin merespon pengalaman mereka dengan perilaku agresif. Mereka mungkin merasa marah, frustrasi, dan ingin membalas dendam kepada pelaku bullying atau orang lain. Perilaku agresif ini dapat mengganggu hubungan interpersonal dan menyebabkan masalah di sekolah atau di tempat kerja. 7. Pelecehan diri dan penyalahgunaan zat. Beberapa korban bullying mungkin mencari pelarian dari stres dan trauma mereka melalui perilaku berisiko seperti pelecehan diri, penyalahgunaan zat, atau perilaku berbahaya lainnya. Ini adalah cara yang tidak sehat untuk mengatasi masalah dan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis yang lebih besar. 8. Dampak jangka panjang. Bullying dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada korban. Masalah kesehatan mental yang dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja dapat berlanjut hingga dewasa dan dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, profesional, dan sosial mereka. Beberapa korban bullying mungkin mengalami masalah hubungan, pekerjaan, dan kesehatan yang berkelanjutan sebagai akibat dari pengalaman mereka. 1. Membangun kesadaran tentang bullying dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif. 2. Melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam upaya pencegahan bullying. 3. Memberikan pelatihan kepada siswa dan staf sekolah tentang pengenalan, pencegahan, dan penanggulangan bullying. 4. Membuat kebijakan sekolah yang jelas dan tegas terkait dengan tindakan bullying. 5. Mendorong siswa untuk melaporkan insiden bullying kepada staf sekolah atau orang dewasa yang dipercaya. 6. Memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban bullying. 7. Memberikan bimbingan dan konseling kepada pelaku bullying untuk memahami dan mengubah perilaku mereka. 8. Menerapkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku bullying sesuai dengan kebijakan sekolah. 9. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran tentang penghargaan terhadap perbedaan dan empati. 10. Membangun kerjasama dengan keluarga untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah dan di rumah. Mata